nyanyikan lagu buat Tuhan ya. Kalau kita mengasihi sesama kita karena kasihnya Tuhan buat kita. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Tanya lagi, tanya lagi. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Tunjuk kakaknya, tunjuk kakaknya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ganti tunjuk adiknya, tunjuk adiknya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Tunjuk mama-mamanya ya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Oh haleluya. Luar biasa ya, kita bisa mengasihi kakak, adik, mama, papa. Luar biasa. Karena kita itu sebelumnya sudah miliki pokok kasih. Siapa itu teman-teman? Iya benar sekali, Tuhan Yesus. Kita mainkan Kak, Yesus pokok. Tepuk tangan dulu dong. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus
menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau tunjukkan kasih Tuhan lewat pujian yang akan kita naikkan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menebus
Kami bersyukur Tuhan kalau kami punya Allah yang penuh kasih seperti Engkau. Kasih yang mengasihi kami tiada duanya ya Tuhan. Selain Tuhan saja yang memberikan kasih itu pada kami. Sebentar Tuhan, kami mau dengarkan firman Tuhan. Biar kami boleh mendengarkan dengan baik sebagai bentuk kasih kami kembali kepada Tuhan. Tuhan berkati pikiran kami, telinga kami, hati kami ya Tuhan. Biar apa yang Tuhan katakan boleh kami terima dengan baik dan kami boleh menghasilkan buah yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat kita bertemu kembali adik-adik. Adik-adik sudah memuji Tuhan, kita sebentar akan mendengar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan mengajar kepada kalian bagaimana agar kita bisa bertingkah, bisa berperilaku yang baik. Nah, kita akan melihat firman Tuhan terlebih dahulu. Kita akan lihat ayat mas kita di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima. Di sana dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Firman Tuhan berkata bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi anak-anak kita sebagai anak Tuhan, firman Tuhan ajarkan kepada kita bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bertingkah. Di sana dikatakan tadi, hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui semua orang. Biarlah orang-orang itu bisa melihat bahwa kita anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang hatinya baik. Bagaimana mereka bisa tahu kalau kita itu hatinya baik? Hati itu ada di dalam, nggak bisa kelihatan. Mereka bisa tahu kalau kita hatinya baik jika kita juga bisa bertingkah laku, bersikap yang baik. Hati ini ada di dalam, nggak ada orang yang bisa lihat hati. Tetapi orang bisa melihat sikap kita, bisa merasakan kebaikan kita melalui tingkah laku kita. Nah, firman Tuhan berkata bahwa kebaikan hatimu itu biarlah dilihat orang. Kebaikan hatimu biarlah diketahui orang. Melalui apa? Sikap kita, melalui perilaku kita. Nah, bagaimana sih Tante supaya kita bisa berperilaku yang baik? Supaya orang bisa tahu bahwa kita itu hati kita itu baik. Nah, firman Tuhan ajarkan satu resep yang sederhana, yaitu kita akan melihat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, firman Tuhan yang sederhana ini akan mengajar kita bagaimana sih supaya kebaikan hati kita yang ada di dalam ini bisa keluar melalui tingkah laku kita. Nah, ayat yang kita baca di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-12 berkata, apa yang kamu ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian, perbuatlah itu kepada orang lain. Jadi kamu ingin orang lain itu berbuat apa kepadamu, kamu juga berbuatlah demikian kepada orang lain. Jadi saudara, jadi adik-adik, kalau kita mau orang lain itu melakukan apa kepada kita, kita lebih dulu melakukan itu kepada orang lain. Adik-adik tentunya ingin orang lain baik kepada kalian. Maka kalau kalian ingin orang baik kepada kalian, firman Tuhan berkata, kamu terlebih dahulu baik kepada orang lain. Kalau kalian ingin orang lain murah hati kepada kalian, maka firman Tuhan tadi berkata, kamu murah hati terlebih dahulu kepada orang lain. Kalau kalian ingin dihormati orang lain, hormati orang lain terlebih dahulu. Itu adalah satu prinsip yang sederhana yang firman Tuhan ajarkan. Jadi
apa yang kalian ingin orang lain lakukan kepada kalian, biarlah kalian terlebih dahulu melakukan itu kepada orang lain. Tentunya kita ingin orang lain itu baik kepada kita. Kita tentunya ingin orang lain itu sabar kepada kita. Tentunya kita ingin orang lain itu mau mengampuni kesalahan kita. Maka yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, kita harus juga sabar terhadap orang lain. Kamu mau orang lain sabar kepada kamu? Kamu harus terlebih dahulu sabar kepada orang lain. Kamu mau dosamu diampuni, kesalahanmu dimaafkan, maka kamu harus juga mengampuni orang lain. Mengampuni kesalahan mereka, memaafkan kesalahan mereka. Nah, itu yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, kita juga akan melihat di dalam kebenaran ini. Ada begitu banyak orang ternyata tidak bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Kenapa mereka tidak bisa memperlakukan orang lain dengan baik? Kalau kita melihat ternyata kalau kita perhatikan ternyata orang lain tidak bisa memperlakukan orang lain dengan baik atau memperlakukan seenaknya sendiri atau bertingkah laku sembarangan karena apa? Karena seringkali kita tidak menghargai orang lain. Seringkali ketika kita menghargai orang lain, menghormati orang lain, maka secara otomatis tanpa disuruh, tanpa diberitahu ketika kita segan, kita hormat, maka kita akan bersikap baik kepada orang tersebut. Nah, seringkali kita nggak bisa baik, bertingkah laku yang baik, bersabar, menghormati, menghargai orang lain karena kita seringkali meremehkan. Kita menyepelekan orang itu. Kita menganggap dia tidak perlu, kita menganggap dia tidak penting, kita menganggap dia tidak berguna, dan karena kita menilai orang itu dengan harga yang rendah, dengan nilai yang rendah, maka kita seringkali bersikap sembarangan. Kita seringkali bersikap semau kita sendiri. Nah, kita akan belajar dari kalau kita misalnya mempunyai satu barang yang berharga. Kita kalau tahu itu berharga, itu bernilai tinggi, maka kita akan perlakukan barang itu dengan baik, dengan hati-hati, tidak dengan sembarangan, tidak dengan sembrono. Kenapa kita enggak sembarangan, enggak sembrono, enggak semaunya? Karena kita tahu bahwa dia barang ini bernilai tinggi. Tetapi kalau kita misalnya tahu barang yang bernilai rendah atau kurang berharga atau bahkan tidak berharga, kita seringkali perlakukannya juga sembarangan. Kalau barang itu berharga kita taruh hati-hati, kita simpan di tempat yang baik supaya ini tidak sampai rusak. Tetapi kalau barang itu tidak berharga atau kurang berharga, maka kita cenderung semaunya, mungkin kita geletakin. Atau mungkin kita taruhnya enggak hati-hati, enggak pelan-pelan. Kita bahkan mungkin berpikir, beranggapan enggak apa-apa wis kalau rusak. Karena kita anggap barang itu tidak ada harganya atau enggak berharga. Enggak apa-apa kalau rusak, enggak apa-apa. Nah, seringkali kita juga memperlakukan yang sama kepada orang lain. Kita tidak bersikap dengan baik, kita sembarangan, kita sembrono, kita kasar, kita memperlakukan dengan tidak pada tempatnya, bahkan mungkin kita mencaci maki, kita berbuat jahat. Karena apa? Karena kita tidak menghargai orang tersebut. Kita tidak menghargai teman kita anggap dia rendah, kita pandang rendah, kita pandang remeh, kita tidak menghormati dia sebagaimana seharusnya. Sehingga akhirnya kita memperlakukan seperti barang kita yang kurang berharga, yang tidak ada harganya. Kita buang, bahkan kita kemudian, enggak apa-apa, enggak teman sama dia, enggak apa-apa. Kenapa? Karena menurut kita dia nilainya enggak terlalu berharga. Kita tidak menghormati dia, kita tidak menghargai dia. Enggak apa-apa, kita
berbuat tidak baik kepada dia. Dan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Orang akan melihat, loh kamu kenapa anak Tuhan? Kenapa kamu jahat? Kamu anak Tuhan, kenapa kamu tidak berperilaku yang baik? Tetapi firman Tuhan yang kita baca di dalam Filipi tadi dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Biarlah orang banyak, bahkan semua orang itu boleh melihat bahwa kita anak-anak Tuhan yang hatinya baik. Bagaimana supaya hati kita yang baik ini bisa kelihatan di luar? Yaitu ketika kita memperlakukan orang lain, menghormati orang lain, menghargai orang lain, memandang mereka bernilai tinggi sehingga kita tidak sembarangan memperlakukan orang lain. Kita menghormati, kita berlaku seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apa yang ingin kamu, orang lain buat kepada kamu, perbuatlah juga demikian. Nah anak-anak, ini satu firman Tuhan yang akan menjadi bekal buat kalian. Sampai kalian besar. Satu hal yang sederhana, kamu ingin orang lain berbuat apa kepada kamu? Lakukan itu terlebih dahulu. Kamu ingin orang lain baik kepada kamu? Lakukan kebaikan kepada orang lain. Kamu ingin dihormati orang lain? Maka hormati orang lain. Kamu ingin orang lain memaafkan kesalahanmu? Maafkan juga kesalahan orang lain. Intinya, kamu ingin orang lain berbuat apa kepada kamu? Kamu juga berbuat demikian. Nah kita kembali kepada ayat mas kita di dalam Filipi pasal yang keempat tadi. Kita akan baca sama-sama Filipi pasal 4 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Anak-anak, yuk kita berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah dengar, biarlah ini boleh menjadi bekal buat kita semua. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan, untuk kami Tuhan boleh menjadi anak-anak-Mu yang baik hati Tuhan. Biarlah orang boleh melihat kebaikan hati kami melalui sikap kami, melalui tingkah laku kami, melalui perbuatan kami, juga melalui kasih kami kepada orang lain Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kami, orang boleh melihat Tuhan di dalam kehidupan kami dan memuliakan Bapa yang di sorga. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau mungkin pada waktu-waktu yang lalu kami mungkin tidak memuliakan Engkau Tuhan. Kami tidak bersikap dengan baik, kami mungkin berlaku dengan buruk sehingga Tuhan orang tidak bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan kami. Tetapi hari ini kami sudah dengar firman-Mu dan kami mau belajar Tuhan. Untuk kami melakukan firman-Mu, kami biarlah Tuhan melalui kehidupan kami. Orang boleh melihat Tuhan dan melihat bahwa kami anak-anak-Mu adalah orang-orang yang baik hatinya. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari anak-anak yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.